warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama Ibu. Nah, anak-anak siap untuk belajar ya? Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita ingin belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran ke-6. Kalian boleh buka bukunya di halaman 189. Anak-anak, perhatikan gambar di layar kalian. Di sini ada ibu, Made, dan ayah sedang menonton TV. Menonton TV-nya, menonton berita. Tiba-tiba Made bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa sering ada berita kecelakaan lalu lintas di televisi ya?" Lalu sang ayah pun menjawab, "Kalau menurut berita, kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh para pengendara kendaraan yang tidak tertib lalu lintas. Nah, beragam perilaku pengguna jalan raya seperti taat dan melanggar aturan lalu lintas, ini termasuk perilaku yang tidak bertanggung jawab." Bisa lihat nih di gambar yang ada di layar kalian. Ini ada dua gambar. Menurut kalian, apakah masyarakat pada gambar sudah melaksanakan hak dan kewajibannya di jalan raya dengan tanggung jawab? Ya, tepat sekali. Belum. Mengapa belum? Kalian bisa melihatnya ya. Pada gambar pertama, ini ada mobil, lalu dan ada motor yang melanggar peraturan lalu lintas, yaitu mereka lewat jalanan busway yang seharusnya ini hanya dibolehkan untuk Transjakarta saja. Nah, ini tidak boleh kita lakukan. Lalu, yang kedua nih, ada mobil dan motor yang melewati zebra cross atau dia berhenti di zebra cross yang gunanya itu untuk orang-orang menyeberang ya. Seharusnya mobil dan motor ini berhenti di pembatas atau di belakang zebra cross, tepat di belakang garisnya. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Oke, lalu gambar yang kedua, apa ini sih yang melanggarnya? Apa sih yang dilanggar oleh gambar kedua? Ya, tepat sekali. Ada orang dewasa yang mengendarai motornya tidak menggunakan helm. Ini melanggar peraturan lalu lintas. Ini tidak boleh dilakukan, oke? Jadi, kedua gambar ini belum melaksanakan hak dan kewajibannya di jalan raya, sehingga mereka melanggar tanggung jawabnya sendiri dan juga orang lain. Selanjutnya, ini ada dua gambar ya. Jika kalian amati dari kedua gambar tersebut, terdapat beragam perilaku pengguna jalan raya seperti ada yang taat dan juga melanggar aturan lalu lintas. Perilaku melanggar aturan lalu lintas termasuk sebagai bentuk perilaku tidak bertanggung jawab. Ingat ya, melanggar lalu lintas ini berdampak negatif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Dampaknya yaitu dapat menyebabkan kemacetan, juga menyebabkan kecelakaan. Nah, gambar yang pertama ini merupakan gambar yang taat lalu lintas. Nah, gambar yang kedua ini yang tidak taat lalu lintas sehingga menyebabkan kemacetan di mana-mana. Ini. Nah, Pak Polisi bilang apa ya? Kata Pak Polisi, kalau kita berada di jalan raya, pengguna jalan ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan secara bertanggung jawab.
agar terciptanya ketertiban lalu lintas. Lalu, tanggung jawab itu merupakan bagian dari kewajiban dan dilaksanakan tanpa perintah atau paksaan dari orang lain. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Lalu, apa saja sih hal-hal yang dapat menjadikan kita orang yang bertanggung jawab? Yang pertama adalah memahami tugas dan kewajiban kita sendiri. Lalu, melaksanakan kewajiban dengan disiplin tanpa menunda-nunda waktu. Dan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir nih, kita harus menghormati hak-hak dari orang lain. Itu keempat tadi merupakan hal-hal yang menjadikan kita orang yang bertanggung jawab. Selanjutnya kita ke SBDP. Lihat gambar di layar kalian, ini bencana gunung meletus. Nah, apa sih kira-kira teknik yang digunakan dalam pewarnaan gambar di samping? Pada pembelajaran lalu, kalian sudah mempelajari tentang teknik kering dan teknik basah. Nah, penggunaan medianya berbeda ya. Sekarang kita pelajari nih, apa sih bedanya? Nah, pada teknik kering, terdapat teknik arsir dan juga teknik blok. Kalau teknik arsir, ini adalah teknik yang dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Sedangkan kalau teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Lalu pada teknik perwarnaan basah terdapat teknik sapuan basah, yaitu teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di kertas. Ini merupakan perbedaan dari pewarnaan pada teknik ya. Lalu sekarang perhatikan nih ketiga gambar di layar kalian. Setiap gambar itu memiliki makna yang berbeda-beda ya. Kalian ini harus memperhatikan dengan teliti untuk mengetahui teknik apa saja dan makna ceritanya. Yang pertama ini merupakan teknik arsir, ini karya Indra. Yang artinya itu makna ceritanya, makna gambar ceritanya ini menanti pembeli. Ini seorang pedagang yang menanti pembeli. Lalu ini yang kedua ada teknik blok. Ini karya Umar Fark, yaitu peperangan. Nah, yang ketiga ini teknik sapuan cat air karya Vivan Wetoro. Hiruk pikuk pagi di Danau Ranu Kumolo. Ini Gunung Semeru, adanya di Gunung Semeru. Sekarang kalian amati nih gambar lagi, yaitu gambar cerita. Nah, menurut kalian apa sih makna dari gambar cerita yang ada di layar kalian? Nah, betul sekali. Gambar di atas ini bercerita tentang keluarga yang sedang melakukan kerja bakti di rumahnya. Pada gambar tersebut tampak seorang ayah, ibu, anak laki-laki, dan juga anak perempuan. Gambar ayah sedang memotong tanaman. Ibu sedang menyapu halaman. Anak laki-laki dan anak perempuan sedang menyiram tanaman. Nah, ini merupakan makna cerita dari gambar tersebut.
Sekarang tugas kalian nih, coba kalian buka buku tema kalian halaman 198. Di buku tema kalian ada dua gambar. Nah, kalian ceritakan makna dari gambar ke satu dan juga makna dari gambar kedua. Jangan lupa kalau sudah selesai kirim ke ibu ya. Baik itu kalian lagi sedang mengerjakan dan juga hasil kerjanya. Oke, terima kasih anak-anak mendengarkan materi hari ini. Berharap apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian kerjakan, ini dapat berguna untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi untuk besok. Bye-bye anak-anak. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih.